Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Eka Silviani, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SDN 1 Cintarasa, Kabupaten Garut. Pada tayangan kali ini berisi tentang praktek penerapan segitiga restitusi di sekolah saya, yang mana tujuannya adalah untuk menyelesaikan problem pada siswa. Sebagai gambaran awal, menurut Gosen, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Adapun tahapan dari segitiga restitusi, yang pertama adalah menstabilkan identitas siswa. Yang kedua, memvalidasi kesalahan. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, ini berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar, di mana itu bisa menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Yang kedua, dalam validasi kesalahan, ini berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga pemikiran guru akan bergeser dari stimulus respon menjadi proaktif, yang nantinya bisa mengenali dan mengakui kebutuhan murid dan dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Nah, yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Murid diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga dapat memunculkan motivasi secara intrinsik. Murid juga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Pada praktek penerapan restitusi di sekolah saya, kasus yang pertama adalah Rega tidak terima dilempar es batu oleh Rehan, di mana Rehan ini adalah murid anak berkebutuhan khusus. Sehingga ia mengoloknya dengan sebutan cau atau dalam bahasa Indonesia pisang. Akibat olok-olokan ini membuat Rehan menangis dan tantrum. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu dengar tadi kamu membuat Rehan menangis ya? Rehan kelas 3? Kenapa? Boleh diceritakan? Kenapa coba? Ke siapa? Aku. Oh, pakai apa? Pakai es batu. Terus gimana yang lagi? Waktu dicarain tahu Terus Rehannya gimana ketika kamu bilang dia cau? nangis. Nangis. Nah, kalau seperti itu kira-kira ya dia nangisnya itu gara-gara kamu bilang apa? Tapi ibu maklum, sakit nggak dipukul pakai es batu? Ya, setiap orang pasti punya rasa marah kalau disakitin. Bisa aja ya, Rega itu lebih dari ini marahnya. Bisa saja dengan malas memukul ya. Tapi ibu salut sama Rega tidak balas memukul. Walaupun kira-kira dengan menyebut nama orang lain dengan sebutan kau itu kurang baik ya, tidak baik ya. Nah, tapi Rega pasti bisa memperbaiki kesalahan ini. Oke, kira-kira dengan Rega membuat Rehan menangis, ada keyakinan yang Rega langgar nggak? Apa keyakinan yang Rega langgar? Jangan membuli. Terus apa lagi? Aku gimana sama adik kelas? Berteman baik, iya. Nah, kira-kira sekarang Rega untuk memperbaiki semua ini, Rega mau seperti apa? Ke siapa? Selain minta maaf? Nah, oke. Selain berteman, Rega mau adik kelas? Rega adik kelas ketiga. Nah, saling menyayangi. Nanti sesudah ini Rega minta maaf ya ke Rega. Karena kalau kita membuat orang lain menangis berarti dia sakit hati ya. Jangan sampai kita mengulangi hal itu ya. Terima kasih ya. Setelah saya berbicara dengan Bu Eka, saya menyadari kesalahan saya.
saya akan lebih baik lagi. Kasus yang kedua adalah seorang siswa bernama Restu pulang ke rumah tanpa izin di pelajaran PAI karena sakit perut. Ini situasinya jarak rumah dekat dengan sekolah. Namun, ketika ia pulang ke rumah, ia tidak kembali lagi ke sekolah sampai jam pelajaran pun berakhir. Assalamualaikum Restu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Ibu dengar kemarin kamu pergi ya di jam terakhir pelajaran PAI Wajib Barat. Ya. Boleh ceritakan gimana ceritanya? Jadi aku waktu itu dari pelajaran ilmu haji Barkat. Jadi aku tuh sakit perut dan aku pulang ke rumah. Terus aku nggak balik lagi ke sini. Kenapa nggak balik lagi? Langsung makan. Langsung makan. Izin nggak ke kewajibannya? Enggak. Enggak. Nah, mungkin ibu maklum ya, kamu melakukan kesalahan karena ini memang yang pertama kali ibu dapat laporan kamu keluar di jam pelajaran, apalagi sampai tidak pulang lagi ke sekolah. Namun kira-kira nih menurut Restu itu perbuatan yang benar atau tidak? Tidak. Tidak melanggar keyakinan sekolah kita tidak? Keyakinan mana yang Restu langgar? Tidak balik lagi ke sekolah. Melanggar apa? Melawan peraturan. Peraturan yang mana? Kita harus Kita harus disiplin sama apa? Satu lagi. yang sama Apa coba? tanggung jawab. Ya benar. Itu sudah melanggar keyakinan sekolah kita harus disiplin dan tanggung jawab. Nah kira-kira nih Restu untuk memperbaikinya Restu mau seperti apa? Tidak keluar lagi, tidak ke rumah dalam pembelajaran. Ya benar. Itu yang pertama. Yang kedua kewajibannya gimana? Harus meminta maaf dan tidak mengulanginya lagi. Oke. Terus kalau Restu lapar, Bawa bawa makan bekal makanan ke sekolah. jadi tidak mengulangi lagi? Ya, karena memang kita pernah melakukan kesalahan, tapi kita harus menjadi lebih baik ya. Oke, terima kasih Restu. Semangat terus ya, jangan sampai diulangi lagi ya. Setelah saya berbicara dengan Bu Eka, saya lebih tenang dan tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih, mari tergerak, bergerak, dan menggerakkan.